Surah Maryam ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa'budhu. Ya, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadahilah Allah, wastabir, serta berteguh hatilah dalam beribadah kepada Allah. Perlu keteguhan hati. Li ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Kemudian Allah bertanya, ini namanya al-istifham. Al-istifham itu pertanyaan, tetapi pertanyaan ini tidak perlu jawaban karena jawabannya pasti iya. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau mengetahui adakah yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala dan adakah yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa fi riwayatin wa kulla dalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menghidupkan kita kembali setelah kematian kita dan masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam yang senantiasa tertancap pada diri kita. Kemudian Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ya, basyiru al-masyaina fi dhalami ila al-masjidi binurit tami yaumal qiyamah. Ayo berikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan di gelap malam untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid binurit tami yaumal qiyamah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah.
Mari kita lanjutkan. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang bab 15, sifat Allah Subhanahu wa taala, atau Allah disifati bil afwi wal maghfirah, dengan maha memaafkan hambanya yang berbuat dosa, mengampuni hambanya yang bertaubat kepadanya, serta Allah memiliki sifat kasih sayang. Juga Allah memiliki sifat yang mulia, al-izzah. Kemudian Allah memiliki sifat al-qudrah, maha kuasa, kama yaliku bijalali, dan sifat-sifat ini sesuai dengan kemuliaan serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pada bab yang ke-16 di sini Imam Ibnu Taimiyah membahas itsbatu al-itsmu lillah wan nafyu al-mathal anhu, menetapkan nama untuk Allah Subhanahu wa taala, wa nafyul mathal anhu, dan menghilangkan dan meniadaan sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas tentang sifat-sifat Allah, sekarang kita membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini Imam Ibnu Taimiyah mengutip ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan dalil. Yang pertama adalah surah Ar-Rahman ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ini dalil yang pertama, landasan yang pertama yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib kita tetapkan baginya nama, kemudian kita hilangkan semua yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita ingkari semua hal yang semisal dengan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala la matsila lahu, tidak ada yang semisal dan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dzul jalali wal ikram. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Allah, nama Tuhanmu, dzil jalali wal ikram, pemilik keagungan serta al ikram, pemilik kemuliaan. Ini ayat yang pertama, hadis yang pertama yang menjadi dalil tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita itsbat, kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua apa? Dalil yang kedua adalah surah Maryam ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa'budhu. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ibadahilah Allah, wastabir, serta berteguh hatilah dalam beribadah kepada Allah. Perlu keteguhan hati, li'ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Kemudian Allah bertanya, ini namanya al-istifham. Al-istifham itu pertanyaan, tetapi pertanyaan ini tidak perlu jawaban, karena jawabannya pasti iya. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui adakah yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, dan adakah yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini kalau di dalam istilah para mufassirin namanya al-istifham al-inkari, pertanyaan yang tidak usah dijawab, Disaudi karena jawabannya pasti iya. Ini memang salah satu uslub atau cara Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman di dalam Al-Qur'an. Ada juga yang dikenal dengan al-istifham at-taubihi, al-istifham pertanyaan untuk menjelekkan orang-orang kafir, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah firman Allah, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Itu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, al-istifham, ayat yang bernada pertanyaan. Apakah orang-orang kafir itu akan dibalas kekufurannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu nadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan ini tidak usah dijawab karena pasti iya, namanya al-istifham taubihi, pertanyaan dari Allah, al-istifham dari Allah yang itu menjelekkan dan merendahkan orang-orang kafir yang tidak mau beriman serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah surah Al-Ikhlas, Ayat ini barusan yang saya sebutkan terdapat dalam surah Maryam ayat 65. Yang ketiga adalah surah Al-Ikhlas ayat 4 yang biasa kita kenal, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha segala-galanya.
Wa qauluhu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya. Ini dalil sebagai tanda bahwa tidak ada yang semisal dengan Allah. Ya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan janganlah engkau menjadikan untuk Allah andada. Andada itu tandingan-tandingan selain Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 22. Yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah surah Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ada yang menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maksud kami seperti itu. Dan di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan selain Allah itu tandingan untuk Allah, andada. Yuhibbunahum kahubbillah. Parahnya lagi, mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai mereka ataupun mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut, ya, kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini syirik mahabbah, ya, syirik kecintaan, ya. Ia mencintai sesuatu, ya, melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Jamaah rahimakumullah, ini tadi kumpulan-kumpulan dalil, ya, landasan di dalam Al-Qur'an yang dijadikan oleh Imam Ibnu Taimiyah sebagai dalil bahwasanya kita wajib menetapkan nama-nama untuk Allah, kemudian juga wajib meniadakan segala sesuatu, ya, yang berupa tandingan-tandingan selain Allah. Setelah kita baca dalil-dalilnya, mari kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan, ya, sebagai pensyarah daripada kitab, ya, Aqidah Al-Wasithiyah ini. Tabarakasmu rabbika, ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, al-barakah. Al-barakah itu lughatan, ini dia pernyataan ataupun arti daripada kalimat barakah yang sering kita dengar. Secara bahasa, ya, an-nama'u waz-ziyadah. Barakah itu artinya adalah bertumbuh dan bertambah. Artinya barakah secara bahasa, ya. Karena memang setiap sesuatu terminologi dalam Islam itu, ya, dalam ilmu Islam kita terjemahkan dari sisi bahasanya, kemudian dari sisi syariatnya. Al-barakah artinya an-nama'u waz-ziyadah, ya, bertambah, ya, bertumbuh dan bertambah. Wat tabrik, juga ada kalimat at-tabrik. Tabrik itu artinya ad-du'a'u bil barakah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertambah dan bertumbuh, atau bertumbuh dan bertambah. Ini pengertian daripada barakah, ya. Tabarakasmu rabbika artinya adalah, penjelasannya adalah ta'azama au ala wartafa'a sya'nu, ya. Wa hadzal lafdzu la yutlaqu illa 'ala Allah, ya. Allah Maha, ya, segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha tinggi kedudukannya. Wa hadzal lafdzu la yutlaqu illa 'ala Allah. Dan ini kalimat ini, ya, kalimat dzil jalali wal ikram, atau tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, lafal ini, kalimat ini tidak boleh disematkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pemilik keagungan, kemudian Allah pemilik kemuliaan, maka dikatakan maha suci nama-nama Tuhanmu itu. Jamaah yang dirahmati Allah, wa qauluhu, dan firman Allah yang berbunyi fa'budhu. Artinya, kata saya Shalih Fauzan, ai afridhu bil ibadah. Ini dia kalimat fa'budhu ini, ayo sucikan Allah, jadikan Allah satu-satunya tempat kita untuk beribadah. Wala ta'bud ma'ahu ghairahu, dan janganlah kalian beribadah, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wal ibadah, kata Syekh Shalih Fauzan, apa itu makna ibadah? Di sini dijelaskan al ibadah lughatan, secara bahasa, adzullu wal khudu'u, ya.
Ibadah itu adalah tunduk, ibadah itu adalah patuh. Ini secara bahasa, ya. Tunduk dan patuh. Nah, jadi secara bahasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syar'an, makna ibadah secara syariat, terminologi syariat, apa itu? Ismun jami' lima yuhibbullah wa yardahu minal a'mal wal aqwali adh-dhahirati wal batinati. Ini dia makna ibadah secara syariat adalah ismun jami', segala sesuatu, ya, lima yuhibbuhullahu wa yardahu, yang Allah itu cinta apabila kita mengerjakannya dan Allah itu ridha apabila kita mengerjakannya. Apa saja? Minal a'mal, dari perbuatan, wal aqwal, dari perkataan, adh-dhahirati wal batinah, baik secara zahir ataupun secara batin. Jadi makna ibadah itu luas, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kita salat sebagai bukti ketundukan kita kepada Allah, ya. Ismun jami', segala yang Allah cintai. Ya, kita tersenyum itu sudah dikatakan ibadah. Kita berjalan menuju masjid, berjalannya saja itu sudah dikatakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disampaikan dalilnya, salat subuh itu keramat dalam tanda kutip. Ya, basyiru al-masyaina fi dzalami, ya, binurit tami ilal masjid yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira wahai Muhammad, mereka-mereka yang berjalan di kegelapan malam untuk salat subuh secara berjamaah, binurit tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya, mengapa kita butuh cahaya? Iya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku itu akan kami kenali dengan istilah ghurul muhajjalin. Ghurul muhajjalin itu adalah cahaya yang timbul di tangannya bekas wudu, kemudian di lengannya karena bekas wudu, kemudian di kakinya hingga lututnya karena air bekas wudu, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istilahkan dengan istilah ghurul muhajjalin. Ya, ghurul muhajjalin itu kalau secara bahasa adalah warna putih daripada bulu-bulu kuda yang lain warnanya di antara tangannya atau lutut kuda sampai bagian bawahnya. Begitu, itu warna putih di situ, ghurul muhajjalin. Dan disitulah nanti diibaratkan warna putih itu sebagai cahaya yang nanti yang timbul pada orang-orang yang beriman ketika di padang mahsyar. Sebagaimana ketika Rasulullah Allah perlihatkan ya kondisi padang mahsyar pada saat Isra dan Mi'raj, bahwasanya ternyata Rasulullah itu ya melihat yang namanya sawadul a'zam. Sawadul a'zam itu adalah kumpulan manusia yang memenuhi padang mahsyar, ya, yang sebelumnya Allah memperlihatkan kepada Rasulullah ya jumlah kaum Nabi Musa yang begitu banyak sehingga Rasulullah mengira apakah itu umatku. Kata Jibril, bukan, umatmu itu namanya sawadul a'zam, ya, yang lebih banyak daripada itu, ya, yang menjadikan padang mahsyar itu menjadi gelap seolah-olah karena banyaknya manusia yang berkumpul di situ. Dan itulah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalam keterangan yang sebelumnya ada seorang nabi wa ma'ahu ahadun, ya, ada seorang nabi bahkan yang datang dengan umatnya itu hanya satu orang, walaysa ma'ahu ahad, dan ada juga yang datang pada padang mahsyar itu ya tidak bersama umatnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ismun jami', ya, likulli ma yuhibbullah wa yarda. Jadi fix kita ketahui bahwasanya setiap perbuatan ataupun perkataan secara batin ataupun secara zahir yang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengerjakannya itu Allah cinta, kemudian Allah ridha, maka itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastabir li ibadatihi, atau ya uthbut ala ibadatihi walazimha wasbir ala masyaqqaha, ya. Jadi ada perintah juga di sini, ya, uthbut, ya, teguhlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walazimhu, dan senantiasa kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah, wasbir ala masyaqqaha, dan bersabarlah atas ya semua kesulitan-kesulitan yang engkau dapati dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya ada keterangan yang lain di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam perihal ya keteguhan dalam beribadah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya kita disuruh untuk tidak berangan-angan bertemu dengan musuh. La tatamannau liqa'al adu, janganlah kalian itu berangan-angan untuk bertemu dengan musuh-musuh Allah, ya. Tetapi fa idza laqitum fathbutu,
Sebaliknya ketika engkau bertemu dengan musuh Allah tersebut, dengan musuh-musuhmu, fathbutu, jangan kabur. Ayo senantiasa kamu itu sabat, kuatkan diri kamu, jangan berbalik daripada barisan sehingga kamu menjadi pengkhianat. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, 7 hal yang dapat membinasakan itu adalah salah satunya adalah tawalla yaumaz zahf. Itu ketika mereka kabur dan berbalik arah ketika bertemu dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, hal ta'lamu lahu samiyah, al-istifham al-inkari. Ini yang tadi saya sebutkan bahwasanya ya, istifham al-inkari, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak usah dijawab, ya, wal makna annahu laitsa lahu mithlun, ya, atau mathalun wala nadhirun hatta yusyarikahu fil ibadah. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadikan Allah itu yang kedua, bukan menjadikan Allah yang pertama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah kita fahami insyaallah bahwasanya ya tidak ada yang semisal dengan Allah. Kemudian firman Allah, fala taj'alu lillahi andada. Ya, andada itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan al-mathal wan nadhir wasyabih. Bahwasanya secara bahasa yang semisal dengan Allah, ya. Kemudian yang sama dengan Allah. La tattakhidhu lillahi amthala. Ini jamaah yang dirahmati Allah, begitu. Mungkin ya, terlihat sederhana, tetapi ya, jangan sampai cinta kita kepada sesuatu itu mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amsal, tidak ada yang semisal dengan Allah, ya. Siapapun yang meninggalkan ya, sesuatu karena Allah, ia akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yusuf ketika meninggalkan perbuatan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala, ia diganti oleh Allah Subhanahu wa taala justru dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, ya. Ini kita diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu tahu bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Kalian itu tahu bahwasanya Allah itu Maha menciptakan kalian. Kalian itu tahu bahwasanya Allah itu adalah Maha mengukur ataupun Maha mengatur segala yang ada di dalam muka bumi Allah ini. Tetapi kalian menjadikan Allah itu ya sebagai ya yang kedua, bukan yang pertama dalam tauhid serta diri kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kalimat Allah yang berbunyi yuhibbunahum kahubbillah. Ai, kata Syekh Shalih Fauzan, anna haula'il kuffar lam yaqtasiru ala mujarradi ibadatihi tilkal andad bal ahabbuha hubban azima. Orang-orang kafir itu tidak hanya menjadikan tandingan Allah itu sebagai ya apa yang ia ibadahi, tetapi lebih daripada itu, dia itu mencintai tandingan-tandingan Allah itu ya lebih daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, waliyadzubillah, mudah-mudahan kita tidak menjadi seperti itu, karena di dalam syirik itu ada yang dinamakan syirik mahabbah, ya, kecintaan kita kepada hamba Allah selain Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, itu tadi yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam mensyarah dan menjelaskan ayat-ayat Allah yang dikutip oleh ya Imam Ibnu Taimiyah dalam mengukuhkan serta menguatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang harus kita tetapkan untuknya, kemudian Allah itu kita hilangkan darinya semisal-semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.